Kisi-kisi soal tes PT Epson itu kayak gini teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube-nya aku, Nuritma Kamila. Apa kabar nih kalian semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku mau berbagi kisi-kisi untuk tes di PT Indonesia Epson Industri. Oh iya nih, kalian semua udah nonton video part 1 aku kemarin belum? Yang tentang panggilan pemberkasan, panggilan buat tesnya, sampai di tahapan tesnya berlangsung. Kalau kalian belum nonton nih, lebih baik kalian aku saranin untuk tonton video aku yang pas 1 kemarin dulu, karena supaya nanti pas pelaksanaan tes berlangsung tuh kalian udah tahu nih, oh jadi tesnya tuh begini gitu. Setelah itu baru kalian simak kisi-kisinya. Ya udah yuk kita langsung aja ke kisi-kisi soalnya. Jadi ini dia teman-teman semua, kisi-kisi soal tes PT Epson. Ini buat yang sesi pertamanya ya. Sesi pertama itu mencakup matematika dasar 50 soal. Waktu yang diberikan adalah 7 menit. Jadi dalam 7 menit itu, kita itu diharuskan untuk cepat. Karena apa? Karena kalau kita menghitungnya terlalu lama itu, jadi nanti waktu kita tuh bakal terbuang sia-sia. Jadi saran aku, misalkan kalian nanti pada saat tes itu ada yang nggak bisa atau nggak paham cara ngitungnya, lebih baik itu dilewatin aja. Ingat ya, pesan dari aku tuh jangan terpacu pada satu nomor aja gitu. Jadi kalau kalian misalkan kalian nomor 7-nya itu nggak bisa, ya udah kalian lewatin dulu, kalian isi nomor selanjutnya gitu. Ya udah yuk, kita langsung ke pembahasan soalnya aja. Untuk soal pertama nih, matematika dasar tuh nggak terlalu susah ya. Cuma kayak ditambah terus dikurang. Misalkan 7 ditambah 7 14, 14 dikurang 5 itu hasilnya 9. 7 ditambah 8 15, 15 diambil 6 juga 9. 7 diambil 6, 3 ditambah 7 10. Untuk nomor selanjutnya 3 dikali 8 hasilnya 24, ditambah 4 hasilnya 28. 5 dikali 4 20, diambil 3 17. 6 dibagi 3 2, 2 ditambah 7 hasilnya 9. 9 diambil 7 hasilnya 2, ditambah 9 11. 4 dikali 6 24, diambil 3 21. 9 dikali 3 27, 27 dibagi 3 hasilnya kembali 9. Begitu seterusnya, tinggal kalian hitung aja. Terus yang untuk yang kayak gini nih, soal yang kayak ada ini 3,5 ditambah 2,5 diambil 17. Ini tuh jujur aja ya, aku itu waktu kemarin aku tuh nggak isi, aku lewatin karena aku udah berusaha ngitung, tapi aku tuh nggak bisa. 22 itu 2 tahun. 2 tahun itu berapa hari? 2 tahun itu 730 hari. 30 hari. Terus yang ini juga sama nih, nomor 23, 2,5 tambah 5 gitu aku isi. Kalian boleh nih, mulai dari sekarang kalian cari tahu cara ngitungnya itu gimana. Yang kayak gini nih, tambah-tambahan gitu. Tambah-tambahan tapi ada koma-komaannya. Terus juga dibaginya banyak gitu ya. Kalian coba aja, kalian pelajari supaya nanti pas pada saat tes tuh kalian nggak kayak aku, nggak diisi. Mudah-mudahan kalian tuh nanti pas waktu tes itu keisinya banyak, keisi semua gitu ya. Satu window itu 8 tahun. Terus juga persenan itu waktu kemarin aku ingat banget pas aku tes itu nggak aku isi.
Kalian juga dari sekarang pelajari nih cara buat ngitung persenan kayak gini tuh gimana. Terus 9 hari itu berapa jam? 216 jam. Terus juga nih persenan lagi, nggak aku isi. Kalian juga mulai dari sekarang kalian pelajarin tuh tentang persenan, terus juga tentang penjumlahan yang ada koma-komaannya tuh, supaya nanti pas kalian tes itu kalian nggak kebingungan cara ngitungnya tuh gimana. Terus lagi ini nomor 28 itu 7 hari. 7 hari itu berapa menit? 7 hari itu 10.080 menit. Terus nih yang kayak gini sih sebenarnya gampang ya. 9 diambil 1, 8 tulis ini 8. 9 diambil 1 lagi 8. Terus ini 9 diambil 9, 0. 9 diambil 9, 0. Hasilnya itu 8.800. Tapi kayaknya waktu kemarin tuh aku tuh nggak aku isi nih yang ini. Ya aku sekarang mungkin cara ngerjainnya tuh kayak gitu ya, kalau nggak salah, tapi kalian boleh koreksi kalau aku salah. Terus yang nomor 30-nya itu 30 hari berapa jam? 30 hari itu 720 jam. 720 jam. Terus juga nih, hitung-hitungan kayak gini tuh sekarang kayaknya aku nggak isi nih. Terus yang ini 720 menit itu sama dengan 12 jam. 210 detik sama dengan 3,5 menit. Terus yang ini tuh 24 dasawarsa itu berapa tahun kan? Satu dasawarsa itu kalau nggak salah 10 tahun ya. Jadi ini 240 tahun. 40. Yang ini 180 menit berapa jam? 180 menit itu sama dengan 3 jam. Yang ini tuh 3 hari. 3 hari itu satu harinya kan 24 jam. 24 dikali 3 itu hasilnya 72. Berarti 72 jam. Terus yang ini itu 8 dasawarsa berapa tahun? Satu dasawarsanya aja kan 10 tahun. 10 kali 8 hasilnya berarti 80. Untuk nomor 38-nya waktu itu aku ngerjainnya kalau nggak salah tuh kayak 13 ditambah 37 kan hasilnya 50. 50 diambil 34 hasilnya itu 16. Terus yang ini tuh ya gampang ya, 100 dibagi 4 itu hasilnya 25. 25 diambil 20 tuh hasilnya 5. Nih, terus yang kayak gini nih, yang 9.11,5 dikali 7 tuh aku jujur aja aku ingat buat waktu itu tuh aku isi. Kalian pokoknya pelajari nih yang kayak gini nih, hitungan kayak ada titik-titiknya, ada komanya tuh kalian pelajari pokoknya dari sekarang. Ini juga nggak aku isi. Sini juga sama, aku isi, gak aku isi. Ini juga sama nih. Terus yang ini tuh gampang banget nih, 100 dikali 10 tuh hasilnya 1000. 5 dikali 7 35. 8 dikali 10 hasilnya 80. Yang ini 9 dikali 11 hasilnya 99. Terus ini 6 dikali 7 tuh hasilnya 42. 54 diambil 19 hasil 35. 40 diambil 18 22. Terus yang ini 45 diambil 18 hasilnya itu 27. 43 diambil 16 juga sama hasilnya 27. 42 diambil 14 hasilnya 28. 12 ditambah 21 hasilnya 30. 33. Terus ini 15 ditambah
15 ditambah 24, 39. 15 ditambah 34 hasilnya 49. 35 ditambah 18 itu hasilnya 53. 26 tambah 26 52. 34 ditambah 10 hasilnya 44. Jadi sesi pertama tuh kurang lebih soalnya kayak gini ya. Insya Allah nanti pada saat kalian tes itu bakal keluar soalnya. Saran aku nih dari sekarang, kan aku waktu itu banyak yang aku isiin yang kayak gini gitu ya, yang cara hitungan ada koma-komaannya gitu, terus persenan kayak gini tuh, terus juga kayak gini. Pokoknya kalian itu aku saranin buat kalian pelajari terus sampai kalian tuh tahu gitu cara ngitungnya, biar nggak kayak aku waktu tes tuh nggak aku isi gitu ya. Yaudah kita lanjut ke sesi kedua. Nah ini sesi pertama itu kan kayak gini ya, ini tuh hasilnya pokoknya selesai nggak selesai kalian tuh udah, kalau waktunya udah 7 menit nanti bakal muter-muter sendiri itu hasilnya, kayak gimana sih ya, kayak nginput hasil sendiri gitu. Jadi kita itu ngerjain soal 50 soal itu berpacu dalam waktu yang diberikan cuma 7 menit. Jadi kalian usahakan selain kalian jawabannya itu harus benar, kalian juga itu ngitung itu harus cepat. Setelah disubmit gitu kan lanjut nih ke tahap tes yang sesi keduanya. Sesi kedua itu kalau nggak salah awal soalnya itu tentang maksimal minimal dulu atau mencari kata dulu gitu, atau hafalan kata atau pesanan kata itu nggak tahu. Pokoknya di dalam sesi kedua itu soalnya itu mencakup tentang persamaan kata minimal maksimal, terus kayak mencari kata, terus kayak tentang itu apa tuh namanya, tentang kayak komputer gitu, pengetahuan tentang komputer. Terus sama yang terakhir itu tentang kepribadian. Yaudah, ini aku contohin soal yang minimal maksimal ya. Jadi untuk minimal maksimal itu cara ngerjainnya, kalau minimal itu hasilnya itu dikurang, kalau maksimal itu hasilnya tuh ditambah. Contohnya misalkan nih nomor 1 itu berat badan Tina awalnya itu 120 kg. Agar tetap dalam kategori ideal, berat badan tidak boleh melewati 32 kg dari berat badan sekarang. Berat badan sekarang itu berapa? Itu 120 kg. Berapakah berat badan maksimal? Maksimal itu artinya ditambah ya, yang harus dimiliki agar tetap ideal. Jadi ini tuh ditambah ya. Kalau maksimal itu kalian harus ingat maksimal ditambah, kalau minimal itu cara ngerjainnya itu dikurangin. Kalau ditambah berarti 120 ditambah 32 yaitu 152 kg. Lanjut ke soal yang kedua. Berat badan Geo awalnya itu 115 kg. Agar tetap dalam kategori ideal, berat badan tidak boleh melewati dari 3 kg dari berat badan sekarang. Berapakah berat badan maksimal? Maksimal berarti itu ditambah kayak tadi cara ngerjainnya, yang harus dimiliki agar tetap ideal, yaitu kan ini maksimal ya, berarti ditambah 115 ditambah 3 kg itu hasilnya 118 kg. Terus yang nomor 3, buat soal yang nomor 3 yaitu berat badan Badrul awalnya itu 62 kg. Agar tetap dalam kategori ideal, berat badan tidak boleh melewati 15 kg dari berat badan sekarang. Berat badan sekarang itu yaitu 66 kg. Berapakah berat badan minimal? Minimal artinya cara ngerjainnya itu dikurang. Yaudah kita tinggal hitung aja deh. 66 diambil 15 itu hasilnya 66. 6 diambil 1 hasilnya 5. 6 diambil 5 hasilnya 1. Ya udah, berarti hasil akhirnya itu 51 kg.
Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 itu berat badan Siska awalnya 58 kg. Agar tetap dalam kategori ideal, berat badan tidak boleh melewati 19 kg dari berat badan sekarang. Berapakah berat badan minimal? Kalau minimal, berarti cara ngerjainnya itu dikurang ya. Kalian tuh harus ingat yang harus dimiliki agar tetap ideal. Yaudah, kita tinggal hitung deh. 58 diambil 19 itu hasilnya 39 kilogram. Kalau menurut aku sih yang minimal maksimal itu nggak tapi susah ya. Kayak ya susah dikit, lebih banyak gampangnya gitu. Karena kalau kita udah tahu nih rumusnya kan kalau minimal itu sama dengan dikurang. Cara ngitungnya ya. Kalau maksimal itu ditambah. Kalau kalian udah tahu nih rumus 2 yang ini, insya Allah nanti kalian pada saat mengerjakan soal yang tentang minimal maksimal itu akan lebih mudah. Jadi kalian harus ingat-ingat aja tuh kalau minimal dikurang, maksimal ditambah gitu. Udah lanjut untuk sesi selanjutnya. Maksudnya bukan sesi ya, kayak soal selanjutnya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Jadi pada saat itu aku ingat tuh pas di sesi kedua soal selanjutnya itu kayak kita diminta buat nemuin kata gitu, kayak kita nyari teka-teki silang aja gitu ya. Kita cari nih yang berhubungan dengan pabrik, apa aja yang ada di kotak ini tuh. Cari nih nih misalkan kayak operator gitu, operator. Terus juga mesin. Oh ini cara ngerjainnya bukan kayak gini ya, kayak teka-teki itu dicoret gini tuh. Operator, terus mesin. Terus juga nih karyawan. Terus juga ada gudang. Terus ada produksi. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah kalian temuin tuh 5 jawaban, 5 jawabannya kalian tulis. Pokoknya nanti kayak ada kolom kotak begitu tuh, kayak kotak begini. Ada 5 kotaknya itu. Yaudah tinggal diisi deh dalam kotaknya gitu. Kalian tinggal jawab. Pertama itu operator. Terus mesin. Terus lagi gudang. Terus lagi ini produksi. Terus lagi karyawan. Nah, cara ngerjainnya tuh kayak gini. Gampang pokoknya. Setelah kalian temuin kata-kata yang berhubungan dengan pabrik, di kolom bawahnya itu kalian tinggal tulis kayak operator, mesin, gudang, produksi, karyawan gitu. Kalau nggak salah soal kayak gini tuh ada 2 atau ada berapa gitu ya. Tapi aku tulis salah satunya aja ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu tentang mencocokkan kata atau persamaan kata. Atau ini persamaan kata. Kayak gini, pokoknya di sesi, maksud aku di tahapan tes yang tentang soalnya itu persamaan kata atau mencocokkan kata itu kita tuh benar-benar harus teliti. Karena ya gampang, ini tuh cuman kayak menguji ketelitian kita aja, kayak atit. Terus juga ini sama enggak sama ini atiti, itu beda artinya, tulis tidak sama. Sedekah, sodako, walaupun artinya sama tidak jadi kita jawabnya itu tidak sama. Terus bital, ibtal, ini tuh udah nggak sama banget ya, tidak sama.
Terus gross. Nih, kalian tuh jangan terkecoh ya. Walaupun kayak ini tuh hampir sama, tapi ini tuh beda ya hurufnya. G, G, R, R. O-nya tuh di sini ada 2. Nih, O, O. Ini S, tapi ini tuh S. Ini O. Jadi tuh beda. Tidak sama. Pokoknya kalian pada saat ngerjain soal mencocokkan kata atau persamaan kata itu, yang diuji itu adalah ketelitian. Kita nggak diminta buat ngitung gitu ya, tapi diuji itu ketelitian kita. Jadi usahain itu harus benar-benar teliti gitu ya. Terus ini PO Box, ini beda banget ya. Ini tuh ada titik-titiknya, yang ini tuh enggak. Ini tidak sama. Terus ini dispatch, sama enggak? D, D, I, S, P, A. Ini sama. Tulis di sama gitu. Sepeda. Tuh, ini tuh nggak sama ya. Artinya tuh nggak sama. Walaupun cuma kurang 1 huruf aja, itu tetap nggak sama. Apotik. Padahal artinya itu sama gitu ya. Kan orang-orang tuh kayak banyak yang nyebut apotik gitu ya. Artinya sama, tapi tulisannya itu beda, huruf-hurufnya itu beda. Jadi jawabannya itu tidak sama. Terus ini Loscasalen. Sama nggak? Coba L O S C A S A LEN, sama. Selanjutnya tentang angka nih, 7, 2 artinya itu sama. Pokoknya di dalam soal yang tentang mencocokkan kata atau persamaan kata itu, kuncinya itu adalah teliti. Kalian harus teliti. Kalau nggak salah soal itu udah 20 atau 25 ya. Tapi di sini tuh aku tulis contohnya cuma 10 aja. Udah, lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya itu tentang hafalan kata. Pada saat itu bukan seingat aku sih, emang peraturannya itu kita nggak boleh megang alat tulis kan ya. Yang boleh itu cuman ya udah HP aja, cuma HP. Itu jadi ini tuh yang diuji itu adalah tentang ingatan kita. Gitu. Jadi di dalam satu cerita ini tuh terdapat ada kata-kata yang diulang gitu. Ada berapa, nanti kita hitung tuh. Misalkan kata bunyi itu kita hitung di sini tuh ada berapa. Terus kata sunyi kita hitung juga ada berapa. Kata taman ada berapa, kata teman ada berapa gitu. Di dalam hafalan kata ini kan soalnya tentang hafalan kata ya. Jadi pada saat tes kemarin itu aku ingat banget bahwa kita itu kan dilarang buat megang alat tulis. Walaupun cuma kayak pulpen, pensil gitu, itu nggak boleh. Yang boleh itu cuman HP aja. Yang dibutuhin untuk mengerjakan soal hafalan kata ini tuh cuma ya daya ingat gitu. Daya ingat kita tuh seberapa ingat kita menghitung kata-kata dengan waktu yang terbatas gitu ya. Untuk kata apa aja yang bakal dicari itu nanti bakal dikasih tahu ya. Contohnya itu kayak bunyi, sunyi, ramai, taman, dan teman. Kalian nanti tinggal cari di dalam kolom cerita ini tuh ada berapa banyak kata bunyi. Tulisan bunyi itu ada berapa banyak di kolom ini. Terus juga sunyi juga ada berapa banyak, ramai juga ada berapa banyak, taman juga ada berapa banyak, dan teman juga ada berapa banyak gitu. Nanti kan di bawah kolomnya itu, di bawah kolom ceritanya kan ada kayak tugas kita. Tugas kita itu tinggal mencari berapa jumlah kata teman. Misalnya ini ya, misal ada 5. Terus berapa banyak jumlah kata taman? Misalkan ada 3. Berapa banyak jumlah bunyi? Ada 6. Berapa banyak jumlah ramai? Ada misalkan 4. Kunci dari cara ngerjain hafalan kata, soal hafalan kata ini yaitu tentang daya ingat.
Nah, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Soalnya tentang pengetahuan komputer. Kan PT Epson tuh identik dengan perangkat kayak komputer, printer gitu ya. Jadi ya soalnya tuh mencakup tentang komputer gitu ya. Soalnya tuh kalau nggak salah ada 15 atau 10 atau 20 gitu. Tapi yang aku tulis di sini tuh cuma 5 soal aja ya. Sebagai contoh. Yaudah, kita mulai tentang cara ngerjain soal pengetahuan komputer. Jadi di dalam soal ini tuh yang dibutuhin tentang seberapa pengetahuan kita tentang komputer. Jadi nih, kalian mulai dari sekarang, saran aku kalian pelajari aja tuh tentang komputer, apa-apanya, perangkatnya, terus juga kayak buat nyalahinnya tuh apa, terus buat nyimpen file-filenya tuh apa. Pokoknya kalian pelajari aja tentang komputer, karena pasti nanti soalnya tuh bakal keluar tentang pengetahuan komputer. Di sini aku udah tulis 5 contoh soal ya. Kalau pada saat tesnya sih soalnya kurang lebih ada 10 atau 20 gitu, aku lupa. Tapi yang aku tulis cuma ada 5 aja. Berikut ini yang bukan merupakan aplikasi perkantoran adalah, aku waktu itu jawabnya itu ini nih, yang E. Terus tombol power yang berfungsi untuk menghidupkan komputer terletak pada CPU. Masa monitor kan nggak mungkin ya. Terus hardware komputer yang digunakan untuk memasukkan data, yaitu hard disk. Terus bagan prinsip kerja komputer adalah terdiri dari bagian proses untuk menyimpan data. Kali ini ya bagan itu aku nggak tahu siapa artinya, tapi waktu itu aku jawabnya yang ini nih, yang proses mana ya, ini yang B, proses input output. Terus nomor 5-nya itu nama tempat untuk menyimpan pengelompokan beberapa file adalah, kalau nggak salah sih folder ya. Kalian boleh koreksi jawaban aku kalau salah gitu. Ya udah, jadi tentang pengetahuan komputer itu kita itu cari tentang komputer. Jadi aku bukan cari, ini pelajari. Lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya yaitu tentang pengetahuan mekanika. Pengetahuan mekanika itu cara ngerjainnya ya, kita tentang kayak pesawat sederhana gitu kalau nggak salah deh. Ini aja soal tentang pesawat sederhana nih. Berikut ini adalah pesawat sederhana kecuali. Bangkit kayaknya iya termasuk ya. Bidang miring termasuk pesawat sederhana. Katrol juga gini, berarti jembatan pohon tuh kayaknya nggak termasuk di dalam pesawat sederhana. Terus ini berikut adalah merupakan pesawat sederhana yang digunakan sehari-hari, kecuali kayaknya motor itu bukan pesawat sederhana kan ya. Terus sama tiganya, ketika lengan mengangkat barbel maka apa ya, ini ya, aku ini kayaknya kalau nggak salah waktu itu aku jawab yang C dah, yang siku sebagai titik tumpu. Nggak tahu salah atau benernya gitu, tapi kalau nggak salah seingat aku waktu itu aku ngerjainnya tuh jawabannya yang C. Terus yang nomor 4, tujuan penggunaan katrol tetap adalah untuk mempermudah melakukan usaha cara tentang menambah kecepatan, menambahkan energi, mengubah energi atau mengubah arah gaya. Katrol itu apa ya tujuannya? Aku nggak tahu nih, ini apa nih, kayaknya waktu itu aku nggak isi nih soalnya nih. Tapi kalau nggak salah ini ya, mengubah arah gaya. Pokoknya kayaknya sih ini salah atau nggak tahu aku ya. Kalian juga boleh koreksi kalau aku salah, aku minta maaf gitu. Udah, jadi soal pengetahuan mekanika itu tentang pesawat sederhana. Pesawat
Seder salah sederhana. Kalian pelajari tentang pesawat sederhana mulai dari sekarang nih. Terus yang karakteristik atau kepribadian itu soalnya tuh ada banyak, tapi salah satunya tuh kayak gini nih. Di dalam soal tentang karakteristik atau kepribadian itu yang diuji itu cuman tentang kepribadian kita. Jadi kan jawabannya itu ya udah tentang kepribadiannya masing-masing gitu. Jadi setiap orang kan kepribadiannya beda-beda ya. Jadi mungkin jawabannya tuh beda-beda. Jadi aku nggak nulis soal banyak. Aku cuma kasih contoh satu aja gitu ya. Jika saya dipercaya menjalankan sebuah tugas, maka ini tuh ada pilihannya. Selalu mencari alternatif lain untuk terus berinovasi. Tidak berani mengambil keputusan sendiri. Selalu menunggu keputusan pemimpin, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. D. Lapor atasan jika memenuhi kendala. Kalau menurut aku sih jawabannya yang C ya. Selalu menunggu keputusan pemimpin, berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya. Ada kata-kata tugas tersebut telah dipercayakan kepada saya sesuai dengan pertanyaan yang di atas. Jika saya dipercayakan menjalankan sebuah tugas, maka jadi menurut aku jawabannya tuh yang C. Soalnya itu kalau nggak salah ada 20 atau 10 atau 15 gitu. Tapi aku kasih contohnya satu aja ya. Jadi sebagai ya acuan kalian kalau cara mengerjakan soal tentang karakteristik atau kepribadian di PT Epson tuh salah satunya kayak gini. Jadi kita tuh tinggal mencari, kuncinya itu mencari jawaban sesuai yang menurut kita benar. Karena kelewat ininya. Karena nanti kalau nggak salah waktu yang pas aku tes itu ya, soalnya itu jawabannya tuh nggak jauh beda gitu. Maksud aku tuh hampir sama semua. Jadi kita tuh tinggal mencari mana yang menurut kita tuh lebih benar gitu. Jawabannya tuh lebih benar. Jadi kalian tuh jangan terkecoh sama kata-kata yang ada di pilihan ABCD-nya. Jadi kalian tinggal cari jawaban yang menurut kalian tuh paling benar di antara jawaban yang benar lainnya. Dan semua yang tadi aku kasih tahu itu kurang lebih kisi-kisi soal PT Epson tuh kayak gitu ya teman-teman semua. Kalian tinggal pelajari aja tuh dari sesi pertama. Sesi pertamanya kan matematika dasar. Soalnya tentang contoh soalnya, cara penghitungnya tuh aku udah kasih tahu. Untuk yang gak kuis itu kalian pelajari dari sekarang. Cara ngitungnya tuh kayak gimana. Jadi pada saat tes nanti kalian nggak kayak aku gitu ya, nggak jawaban tuh nggak banyak kan dilewatin gitu. Nah jadi itu tadi teman-teman semua kisi-kisi soal untuk tes di PT Indonesia Epson Industri. Kalau menurut aku sih ya nggak sesulit yang kita bayangin gitu. Kan banyak nih yang bilang susah banget sih tes di PT Indonesia Epson Industri gitu. Kalau aku sih ya emang susah, tapi ya masih bisa ditanganin gitu sama kitanya, asalkan kitanya itu mau berusaha dan mau belajar gitu. Makanya nih aku kasih kisi-kisinya ke kalian supaya kalian sebelum tes itu kalian belajar dulu Pak. Nanti kan pas tesnya itu kalian jadi nggak terlalu bingung gitu. Aku doain untuk kalian yang mau tes semoga dilancarkan dan semoga mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan ya.
Sampai di sini dulu ya video tentang kisi-kisi tes untuk PT Indonesia Epson Industri. Di video selanjutnya aku bakal berbagi pengalaman tentang interview nih. Kalau kalian yang udah tes terus dapet WA lolos gitu ya, kan lanjut ke tahapan interview. Kalian tonton video aku di part selanjutnya ya. Nanti di situ aku bakal kasih tahu apa aja nih yang ditanyain, terus juga interviewnya itu gimana dan di mana lokasinya. Oke? Terima kasih untuk kalian semua yang udah mau nonton video aku sampai habis. Semoga video yang aku berikan ini bermanfaat untuk kalian dan juga semoga kalian suka dengan videonya ya. Aku juga mau minta maaf kalau penyampaian aku masih berbelit-belit atau tidak mudah dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.